Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kematian adalah peristiwa yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Setiap manusia, tanpa terkecuali, akan mengalaminya. Allah telah menegaskan dalam surah Al-Ankabut, ayat 57, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, kemudian kepada kami kamu akan dikembalikan. Namun pertanyaan besar yang sering muncul adalah, apakah seseorang yang telah meninggal sadar bahwa dirinya sudah mati? Apakah ia masih bisa melihat, merasakan, dan memahami apa yang terjadi di sekelilingnya? Atau apakah kesadaran itu langsung lenyap begitu ruh keluar dari jasad? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami hakikat kematian menurut Islam, bagaimana proses pencabutan ruh terjadi, bagaimana pengalaman ruh setelah berpisah dari jasad, dan bagaimana kesadaran tersebut tetap berlanjut hingga hari kiamat. Islam mengajarkan bahwa kematian bukanlah akhir dari keberadaan manusia, melainkan sebuah transisi dari kehidupan dunia menuju kehidupan yang lebih besar, yaitu alam barzakh dan akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2, Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ayat ini menunjukkan bahwa kematian adalah bagian dari penciptaan Allah dan memiliki tujuan tertentu, yaitu sebagai ujian bagi manusia. Dalam hadis, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setelah seseorang meninggal, ia akan langsung masuk ke alam barzakh, yaitu kehidupan di antara dunia dan akhirat. Alam ini adalah tempat di mana ruh tetap sadar, merasakan nikmat atau siksa, dan menantikan datangnya hari kiamat. Kematian bukanlah proses yang mudah. Rasulullah SAW sendiri mengalami sakratul maut yang berat, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis. Ketika Rasulullah SAW menghadapi sakratul maut, beliau mengambil air dan menyapukannya ke wajahnya seraya berdoa, "Ya Allah, tolonglah aku dalam sakratul maut ini." Hadis riwayat Ahmad. Allah menggambarkan detik-detik kematian dalam surah Al-Waqi'ah ayat 83-87. Maka mengapa ketika nyawa telah sampai di tenggorokan dan kalian pada saat itu melihat keadaan orang yang sekarat, padahal kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat? Ini menunjukkan bahwa dalam detik-detik terakhir sebelum kematian, seseorang masih memiliki kesadaran penuh dan merasakan ruhnya mulai terlepas dari jasad. Bagi orang yang beriman, malaikat maut akan datang dengan wujud yang menenangkan dan membawa kabar gembira. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya ketika seorang mukmin akan meninggal dunia, datanglah kepadanya para malaikat dengan wajah putih seperti matahari, membawa kain kafan dari surga, lalu mereka duduk di dekatnya." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian malaikat maut berkata, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan keridaan Allah." Maka ruh itu keluar seperti tetesan air dari mulut tempat air. Hadis riwayat Hakim. Ini menunjukkan bahwa ruh orang yang beriman akan merasakan ketenangan dan langsung mengetahui bahwa dirinya telah meninggal. Sebaliknya, bagi orang yang kafir atau banyak berbuat dosa, pencabutan ruh akan sangat menyakitkan. Rasulullah SAW bersabda, "Ketika seorang kafir akan meninggal, datanglah malaikat maut dengan wajah gelap, membawa kain kafan dari neraka. Lalu ia berkata, 'Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan Allah.' Maka ruh itu keluar dengan susah payah, seperti bulu domba yang diseret dari duri yang tajam." Allah menggambarkan ini dalam surah Al-Anfal ayat 50. "Jika kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, mereka memukul wajah dan punggung mereka, seraya berkata, 'Rasakanlah azab yang membakar.'" Ini menunjukkan bahwa seseorang yang kafir akan merasakan penderitaan luar biasa saat kematian dan menyadari bahwa dirinya telah mati dengan penuh ketakutan. Setelah ruh keluar dari jasad, ia tidak langsung pergi jauh. Berdasarkan hadis, ruh masih bisa melihat tubuhnya sendiri dan menyaksikan peristiwa-peristiwa di sekelilingnya. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Ketika jenazah seseorang telah diletakkan dalam keranda, maka jika ia orang syaleh, ia akan berkata, 'Segerakan aku,
segerakan aku. Tetapi jika ia bukan orang syalih, ia akan berkata, celaka, kemana kalian membawaku? Hadis ini menunjukkan bahwa setelah kematian, seseorang tetap memiliki kesadaran dan bahkan bisa merasakan kemana ruhnya akan dibawa, menuju nikmat atau azab. Setelah seseorang meninggal dan tubuhnya dimakamkan, ruhnya akan mengalami ujian pertama di alam barzakh, yaitu pertanyaan dari dua malaikat, Munkar dan Nakir. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, disebutkan, ketika mayit telah dikuburkan dan orang-orang pergi meninggalkannya, maka datanglah dua malaikat berwarna hitam kebiruan, salah satunya bernama Munkar dan yang lainnya Nakir. Malaikat ini akan mendudukkan ruh dan mengajukan 3 pertanyaan utama. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabi yang diutus kepadamu? Ruh orang yang beriman akan dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini karena ia telah menjalankan keyakinannya di dunia. Dalam hadits disebutkan, orang beriman akan menjawab dengan yakin, Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia berhasil menjawab, suara dari langit akan berkata, hambaku telah berkata benar, bentangkanlah untuknya hamparan dari surga dan bukakanlah pintu ke surga. Maka kuburnya akan menjadi luas, penuh cahaya, dan ia akan tidur dengan nyaman seperti tidur pengantin. Sebaliknya, ruh orang kafir atau munafik akan kebingungan dan tidak mampu menjawab dengan benar. Dalam hadis disebutkan, orang kafir atau munafik akan berkata, aku tidak tahu. Aku hanya mengikuti apa yang dikatakan orang lain. Maka suara dari langit akan berkata, hambaku telah berdusta. Bentangkanlah baginya hamparan dari neraka dan bukakanlah pintu neraka untuknya. Sejak saat itu, kuburnya akan menyempit, penuh dengan kegelapan, dan datanglah siksa yang sangat menyakitkan. Rasulullah SAW bersabda, lalu ia dipukul dengan palu besar hingga menjerit keras. Tetapi tidak ada yang bisa mendengar kecuali makhluk selain manusia. Setelah melewati pertanyaan Munkar dan Nakir, ruh akan masuk ke fase kehidupan barzakh, yaitu masa penantian hingga hari kiamat. Orang yang beriman akan menikmati alam barzakh dalam keadaan tenang dan penuh kenikmatan. Rasulullah SAW bersabda, kubur seorang mukmin akan diperluas sejauh mata memandang, dipenuhi cahaya, dan ia akan merasakan kenikmatan seperti di taman surga. Disebutkan dalam hadis lain bahwa ruh orang beriman bisa berjumpa dengan ruh orang-orang syalih lainnya, menyaksikan sebagian keindahan surga yang dijanjikan, didoakan oleh anak cucunya di dunia. Mereka akan merasakan ketenangan hingga hari kiamat tiba. Sebaliknya, ruh orang kafir atau durhaka akan merasakan siksa yang berat. Rasulullah SAW bersabda, kuburnya akan menyempit hingga tulang belulangnya hancur bertindihan. Dijelaskan dalam hadis bahwa bentuk siksaan itu antara lain, diliputi kegelapan dan rasa takut yang luar biasa, didatangi ular besar yang menggigit dan mencakar tubuhnya, dihantam dengan palu besi hingga hancur, lalu dikembalikan seperti semula dan disiksa lagi. Dalam surah Al-Mu'min ayat 46, Allah berfirman tentang siksa kubur Fir'aun. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat, dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ayat ini menunjukkan bahwa siksaan di alam barzakh adalah nyata dan terjadi sebelum hari kiamat tiba. Dalam hadis disebutkan bahwa ruh orang yang telah meninggal bisa menyaksikan kondisi dunia. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ruh orang yang meninggal akan bertemu dengan ruh-ruh lainnya dan saling menanyakan keadaan dunia. Sebagian ulama menafsirkan bahwa ruh orang syalih bisa mengetahui siapa yang mendoakannya di dunia. Ruh orang kafir bisa melihat peristiwa di dunia, tetapi dalam keadaan tersiksa. Saat dunia semakin mendekati hari kiamat, ruh akan semakin gelisah, terutama bagi mereka yang mendapatkan azab di alam barzakh. Setelah alam barzakh, ruh akan dibangkitkan pada hari kiamat
dan dikumpulkan di padang mahsyar. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 51-52, "Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dari kubur menuju Tuhan mereka. Mereka berkata, 'Celakalah kita. Siapa yang membangkitkan kita dari tidur kita?' Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan benarlah para rasul." Pada hari ini semua ruh akan menyadari dengan penuh kesadaran bahwa kematian adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Setelah manusia dibangkitkan di hari kiamat, mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar, tempat persidangan Allah. Inilah saat kesadaran setelah kematian mencapai puncaknya, karena manusia akan melihat kenyataan yang selama ini hanya mereka dengar dari wahyu. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 49, "Dan diletakkanlah kitab, catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, 'Celakalah kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar, melainkan ia mencatat semuanya?' Dan mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan hadir di hadapan mereka, dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun." Bagi orang-orang yang beriman, kesadaran mereka setelah kematian menjadi ketenangan dan kebahagiaan. Mereka akan merasa yakin bahwa janji Allah adalah benar, dan mereka akan menerima catatan amal mereka dengan tangan kanan. Allah berfirman dalam surah Al-Haqqah ayat 19-21, "Adapun orang yang diberikan kitabnya di tangan kanannya, maka dia berkata, 'Ambillah, bacalah kitabku ini. Sungguh, aku yakin bahwa aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.' Maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Setelah melewati hisab, mereka akan melewati syirat, jembatan di atas neraka, dengan mudah menuju pintu surga yang penuh dengan kebahagiaan. Sebaliknya bagi orang-orang yang kafir dan durhaka, kesadaran setelah kematian menjadi penyesalan abadi. Mereka akan menerima kitab amal mereka dengan tangan kiri atau dari belakang punggung mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Haqqah 25-29, "Adapun orang yang diberikan kitabnya di tangan kirinya, maka dia berkata, 'Wahai, alangkah baiknya sekiranya kitabku ini tidak diberikan kepadaku, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Alangkah baiknya sekiranya kematian, itulah yang mengakhiri segalanya. Hartaku tidak memberi manfaat sedikit pun kepadaku. Kekuasaanku telah hilang dariku.' Setelah itu mereka akan dilempar ke dalam neraka jahanam sebagai balasan atas perbuatan mereka di dunia. Kesadaran setelah kematian mencapai puncaknya ketika manusia telah masuk ke dalam tempat terakhirnya, yaitu surga atau neraka. Orang-orang yang masuk surga akan mendapatkan kenikmatan yang abadi dan tidak pernah berakhir. Mereka sadar bahwa inilah kehidupan yang sesungguhnya dan tidak ada kematian lagi setelahnya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 73-74, "Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka digiring ke surga secara berkelompok, sehingga ketika mereka telah sampai ke sana, pintu-pintunya terbuka dan para penjaganya berkata, 'Salam sejahtera bagi kalian, masuklah ke dalamnya dan tinggallah di sana selamanya.' Lalu mereka berkata, 'Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan mewariskan surga kepada kami, sehingga kami dapat menempati bagian manapun yang kami kehendaki. Maka sungguh, surga, itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal.' Di surga, manusia akan memiliki kesadaran penuh bahwa mereka telah mendapatkan rahmat Allah dan tidak ada lagi rasa takut, kesedihan, atau penyesalan. Sebaliknya, di neraka, kesadaran setelah kematian adalah penderitaan dan penyesalan yang tidak ada akhirnya. Para penghuni neraka akan sadar bahwa mereka telah mengabaikan peringatan Allah dan sekarang harus menanggung akibatnya. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 10-11, "Dan mereka berkata, 'Seandainya dahulu kami mendengar atau memikirkan peringatan ini, tentu kami tidak akan menjadi penghuni neraka.' Maka mereka mengakui dosa-dosa mereka, tetapi itu tidak lagi bermanfaat bagi mereka. Kesadaran mereka hanya menambah penderitaan, karena mereka tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari neraka selamanya. Kesadaran setelah kematian membawa banyak hikmah dan pelajaran bagi manusia yang masih hidup di dunia.
Allah telah memberikan peringatan dalam Al-Quran agar manusia mengambil pelajaran dari kehidupan setelah mati. Banyak manusia terperdaya oleh kehidupan dunia, mengira bahwa kesenangan dan penderitaan di dunia adalah segalanya. Namun, setelah kematian, manusia akan sadar bahwa dunia ini hanyalah ujian sementara. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 64, "Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sekiranya mereka mengetahui." Orang-orang yang telah mati akan sadar bahwa mereka telah menghabiskan hidup untuk mengejar dunia tanpa mempersiapkan diri untuk akhirat. Penyesalan ini sangat dalam, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. "Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu." Lalu dia berkata dengan penuh penyesalan, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh." Namun kesadaran setelah kematian datang terlambat. Saat itu tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Setelah mati, manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya di dunia. Mereka yang berbuat baik akan merasakan kebahagiaan, sementara yang berbuat dosa akan merasakan penyesalan yang mendalam. Allah berfirman dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8, "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya." Orang-orang yang telah mati akan sadar bahwa setiap amal mereka dicatat. Bahkan dosa-dosa kecil yang mereka anggap remeh akan terlihat nyata di hadapan mereka. Banyak manusia menganggap kematian sebagai akhir dari segalanya. Namun, Islam mengajarkan bahwa kematian adalah pintu menuju kehidupan yang lebih nyata dan kekal. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 99-100, Allah menceritakan bagaimana orang yang telah mati ingin kembali ke dunia. Hingga apabila kematian datang kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat beramal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang diucapkannya. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Kesadaran ini menunjukkan bahwa kematian bukan akhir, melainkan awal dari kehidupan yang lebih besar dan kekal. Di alam barzakh dan akhirat, manusia tidak bisa meminta tolong kepada siapapun selain Allah. Tidak ada keluarga, teman, atau harta yang bisa menyelamatkan mereka. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88-89, "Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih." Kesadaran ini membuat orang-orang yang telah mati menyesali perbuatan mereka. Mereka ingin kembali ke dunia untuk beribadah dan bertaubat, tetapi kesempatan itu telah hilang. Kesadaran setelah kematian adalah kenyataan yang pasti akan terjadi. Namun Islam mengajarkan agar manusia bersiap sejak sekarang dengan menyadari bahwa dunia hanyalah ujian, dunia adalah tempat sementara, dan kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat. Memperbanyak amal saleh, karena setiap amal akan diperhitungkan, dan tidak ada kesempatan kedua setelah mati. Selalu bertaubat sebelum terlambat, karena kematian bisa datang kapan saja, dan penyesalan di akhirat tidak berguna. Mendekatkan diri kepada Allah, hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur dan neraka. Memahami bahwa kehidupan setelah mati lebih nyata dari dunia ini, Allah telah memberikan banyak peringatan dalam Al-Quran agar kita tidak tertipu oleh dunia. Rasulullah SAW mengajarkan doa berikut untuk meminta perlindungan dari siksa kubur dan neraka. "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab neraka Jahannam, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah Dajjal." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita semua mendapatkan kesadaran sebelum mati, sehingga kita bisa bersiap menghadapi kehidupan setelah kematian dengan iman dan amal saleh.